Jauh sebelum tanah Jawa ramai oleh manusia, tanah ini dipercaya dikuasai oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Hutan lebat, gunung sunyi, dan makhluk tak terlihat hidup berdampingan. Namun suatu hari, dua tokoh besar bertemu, dan sebuah perjanjian spiritual pun tercipta. Kisah ini adalah tentang pertemuan antara Syekh Subakir, sang ulama dari seberang, dengan Sabda Palan, sang danyang penjaga spiritual tanah Jawa. Sebuah legenda yang membentuk wajah spiritualitas Nusantara hingga hari ini. Menurut kepercayaan leluhur, Jawa adalah tanah yang sangat bertuah, namun juga terkenal angker. Wilayah-wilayahnya dikuasai oleh entitas gaib yang kuat. Makhluk-makhluk halus ini seringkali mengganggu manusia yang mencoba membuka lahan dan membangun peradaban. Banyak upaya untuk mendirikan pemukiman berakhir dengan kegagalan, wabah penyakit, atau gangguan-gangguan di luar nalar. Tak semua orang sanggup bertahan hidup di tanah yang penuh dengan energi mistis ini. Saat itu, Jawa seakan menolak kehadiran peradaban baru yang tidak selaras dengan rohnya. Hingga akhirnya, seorang utusan spiritual datang untuk mengubah segalanya. Dari tanah seberang, datanglah seorang ulama besar dengan karomah luar biasa. Namanya Syekh Subakir. Ia diutus sebagai bagian dari gelombang pertama penyebar ajaran Islam di Nusantara. Namun, kedatangannya berbeda. Ia tidak membawa pasukan, tidak pula membawa senjata tajam untuk menaklukkan. Yang ia bawa hanyalah ilmu makrifat, doa-doa suci, dan laku spiritual tingkat tinggi yang ditempa melalui pengabdian total kepada Sang Pencipta. Misinya bukan untuk menaklukkan secara fisik, tetapi untuk menetralkan energi negatif yang menghalangi syiar Islam dan menciptakan landasan spiritual agar ajaran tauhid dapat diterima di tanah Jawa. Syekh Subakir tahu bahwa untuk menyeimbangkan kekuatan gaib di Jawa, ia harus menuju ke pusatnya. Menurut petunjuk spiritual yang diterimanya, pusat kekuatan gaib itu berada di Gunung Tidar, yang sering disebut sebagai Pakuning Tanah Jawa atau pakunya Pulau Jawa. Di puncak gunung inilah, Syekh Subakir melakukan ritual agung. Ia bertapa selama berhari-hari, memohon izin kepada Yang Maha Kuasa. Lalu, ia menancapkan sebuah batu hitam sakral yang dikenal sebagai paku bumi. Batu ini bukan sekadar benda fisik, melainkan sebuah raja spiritual yang berfungsi sebagai penyeimbang dan penetralisir energi gaib. Saat paku itu tertancap, alam pun bergetar hebat. Energi lama yang telah ribuan tahun menguasai Jawa merasa terusik. Getaran spiritual yang dahsyat itu membangunkan penjaga sejati tanah Jawa. Dari dimensi gaib, muncullah sesosok figur agung yang penuh wibawa. Ia dikenal dengan nama Sabda Palan Naya Ganggong. Sosok ini bukanlah manusia biasa, bukan pula jin atau demit. Ia adalah manifestasi dari roh penjaga dan yang luhur yang menjadi simbol kebudayaan, kearifan, dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Kemunculannya adalah respons langsung atas gangguan yang diciptakan oleh Syekh Subakir. Ia datang untuk menagih penjelasan. Siapa gerangan yang berani mengusik tatanan spiritual yang telah ia jaga selama ribuan tahun? Pertemuan keduanya bukanlah pertarungan fisik. Tak ada pedang yang terhunus, tak ada darah yang tumpah. Yang terjadi adalah adu ilmu batin dan perdebatan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Syekh Subakir menjelaskan tujuannya untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan tauhid. Sementara Sabda Palan berargumen bahwa tatanan spiritual Jawa sudah memiliki jalannya sendiri. Ini adalah pertemuan antara dua kutub spiritual. Ajaran Islam yang universal dengan kearifan lokal kejawen yang mengakar kuat. Namun, tujuan mereka sejatinya sama. Menuntun manusia pada keluhuran budi. Mereka tidak berhadapan untuk saling memusnahkan, melainkan untuk mencari titik temu. Setelah melalui perdebatan panjang yang menguras energi spiritual, keduanya akhirnya mencapai sebuah kesepakatan agung, sebuah perjanjian gaib yang akan menentukan masa depan Jawa. Sabda Palan mengizinkan ajaran Islam untuk berkembang dan disebarkan di seluruh tanah Jawa. Namun, ia memberikan syarat yang tidak bisa ditawar. Adat istiadat, tradisi luhur, seni, budaya, dan jiwa sejati orang Jawa tidak boleh dihilangkan atau diberangus. Islam harus bisa menyatu dan berakulturasi dengan budaya Jawa, bukan menggantikannya. Syiar Islam
harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, menghormati warisan leluhur. Inilah cikal bakal Islam Nusantara, di mana agama dan budaya berjalan harmonis. Sabda Palen pun menepati janjinya. Ia memilih untuk muksa, mundur dari panggung sejarah duniawi, memberikan jalan bagi era baru. Namun sebelum lenyap dari pandangan, ia mengucapkan sebuah janji atau sumpah yang legendaris. Ia akan kembali menagih janji setelah 500 tahun, terhitung sejak runtuhnya Majapahit. Ia akan kembali ketika orang Jawa sudah kehilangan jati dirinya, lupa pada budayanya, meninggalkan kearifan leluhurnya, dan hanya mengejar materi tanpa spiritualitas. Banyak yang menafsirkan, janji 500 tahun itu adalah sebuah ramalan tentang siklus peradaban yang akan terus berulang. Pada akhirnya, legenda pertemuan Syekh Subakir dan Sabda Palen ini bukanlah sekadar cerita tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ini adalah pelajaran agung tentang keseimbangan, toleransi, dan harmoni. Sebuah pengingat bahwa agama baru dapat masuk dan bersanding dengan budaya yang sudah ada, saling memperkaya, bukan saling menghancurkan. Kisah ini mengajarkan bahwa spiritualitas sejati melampaui bentuk dan nama. Ia adalah tentang bagaimana manusia terhubung dengan alam, sesama, dan Tuhannya. Mungkin Sabda Palen tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menepi dan menunggu, mengamati dari kejauhan, saat manusia lupa pada akar dan kebijaksanaan luhur nenek moyangnya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa ikuti kami untuk kisah-kisah penuh makna lainnya.